Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan badan-badan usaha. Sebelumnya kita pahami dahulu badan hukum. Badan hukum itu adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi subjek hukum. Badan hukum itu didirikan dengan akta otentik. Badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, saudara, badan usaha yang berbentuk badan hukum itu artinya menjadi subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban. Sebagai badan hukum, maka ada pemisahan hak dan kewajibannya dengan pemilik, termasuk pemisahan terkait kekayaan dan hutang. Nah, badan-badan usaha yang berbentuk badan hukum ini terdiri dari yang pertama itu perseroan terbatas, yang kedua itu yayasan, yang ketiga itu adalah koperasi. Mari kita dalami masing-masing. Yang pertama itu saudara, itu adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, terus melakukan kegiatan usaha dan ada pengesahan dari pemerintah. Disebabkan PT ini adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, sebatas modal yang disetor, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Kemudian besarnya modal dasar PT itu ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri. Modal dasar ini harus ditempatkan dan disetor yang dibuktikan dengan bukti penyetoran. Yang kedua, yayasan. Yayasan itu merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan atau sosial. Kekayaan yayasan itu terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan. Yayasan itu bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut dalam badan usaha. Yayasan itu didirikan oleh satu orang atau lebih, dikelola oleh pengurus. Jabatan pengurus itu bisa ketua, sekretaris, bendahara. Selain pengurus, dalam struktur yayasan bisa ada pembina dan atau pengawas. Yayasan itu tidak mempunyai anggota. Nah, untuk pendiriannya dibuat akta pendirian yayasan dan diajukan ke kementerian. Surat keputusan dari kementerian ini adalah bukti bahwa yayasan telah sah dan memperoleh status badan hukum. Yang perlu kita garis bawahi terkait dengan yayasan dan badan hukumnya serta bisnisnya ini adalah bahwa yayasan itu bisa berbisnis dengan cara mendirikan perusahaan dan atau menanamkan modal. Misalnya yayasan mendirikan sekolah atau rumah sakit yang dikelola oleh perseroan. Yang ketiga itu disebut koperasi, ya.
Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi itu sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Dan terbuka itu maknanya bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Saudara, bagian kedua dari bahasan kita adalah badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum itu di dalamnya tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum itu terdiri atas perusahaan perseroan, terus persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan itu adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja, ya, dan tidak memerlukan mitra dalam berusaha. Perusahaan ini bisa berupa PD atau UD, ya. Usaha ini hak dan kewajibannya berimpit dengan pemiliknya. Artinya hak dan kewajibannya itu sama, tidak ada pemisahan. Misalnya tidak ada pemisahan kekayaan dan hutang. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau mazhab itu adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu, dalam hal ini modal, ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya, ya. Karena persekutuan perdata ini merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka sekutu, para anggota tadi, orang-orang yang memasukkan modal tadi itu bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan, ya. Kesepakatan di antara mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga itu disebut firma. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, ya. Jadi dalam badan usaha yang disebut firma ini, perseroannya itu satu, disokong oleh beberapa orang. Para anggota ini memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma secara keseluruhan. Yang keempat, saudara, itu disebut persekutuan komanditer atau dalam bahasa Belanda itu disebut komanditer vennootschap, ya. Dalam komanditer vennootschap atau persekutuan komanditer atau disingkat CV itu terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif, ya. Pesero aktif disebut pesero
komplementer, pesero pasif disebut pesero komanditer. Pesero aktif itu bertanggung jawab sampai harta benda pribadinya, harta bendanya yang ada di rumah. Sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan. Demikian saudara uraian kita tentang badan-badan usaha. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.